Kali ini aku, Rizky dan Barkah bertugas mengantarkan kelapa ke rumah budeku. Jaraknya lumayan jauh loh teman. Supaya perjalanannya tidak terasa, kita seru-seruan bermain sepeda ontel dengan teman-teman lainnya. Membawa muatan berat di sepeda seperti ini, keseimbangan harus dijaga teman, supaya nggak jatuh. Aduh, Barkah, jaga jarak dong. Keranjangmu menyenggol keranjangku nih. Aduh, wah. Tuh kan, jadi nyemplung ke sungai deh Barkah. Aduh, hati-hati makane. Ora bareng banter-banteran. Koncoku Pak. Astagfirullahaladzim. Ceklan. Nah. Pulang. Sing hati-hati nak dolanan, yo. Ya Pak. Ojo kebut-kebutan mbak sepedane. Pak. Yo. Ya Pak. Untung saja ada Pak Babin. Terima kasih ya Pak. Nah, ini dia teman rumah budeku. Beliau seorang pengusaha pembuatan minyak kelapa. Budeku tinggal di desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Daerah ini memang dikenal sebagai sentra kelapa. Biasanya Bude mengolahnya menjadi minyak kelapa. Tapi kali ini aku mau mengambil tepoknya saja, karena ibuku yang memesannya. Tepok yaitu ampas dari pembuatan minyak kelapa. Dalam sehari, Bude dan para pekerjanya biasa mencungkil 2.500 butir kelapa. Wah, banyak juga ya. Nah, sedikit kebet ranjangnya. Dikawan gurih ya, Dikom. Bude. Sedikit dek Diko. Ini, Mbak. Oh iya teman, daging kelapa yang sudah dicungkil harus direndam selama 1 malam. Kata Bude, perendaman berfungsi melunakkan daging kelapa, juga memperbanyak kandungan santan ketika diperas nanti. Untung saja kakak sudah merendam daging kelapa kemarin, jadi bisa langsung diolah nih. Kang, wis rampung lah. Digorone diparut ya. Ini, Mbak. Nah, daging kelapa yang sudah direndam ini kemudian diparut. Ayo semangat teman-teman memparutnya. Untuk menghasilkan santan lebih banyak, pastikan arah parutan bergerak memotong serat kelapanya teman. Parutane dilebokke cething lang didek. Nggih, Bu. Parutan kelapa harus segera diolah sesaat setelah diparut. Ini untuk menghindari bau apek yang muncul akibat reaksi dari udara sekitar. Aku harus bergegas membawa hasil parutannya. Nah, ini tahapan selanjutnya teman. Hasil parutan kita peras untuk diambil santannya. Memeras parutan kelapa dilakukan dengan cara menginjak-injak. Eits, yang pasti kaki kita harus dicuci bersih ya. Parutan diinjak-injak kurang lebih setengah jam teman. Dengan menginjak-injak, tenaga yang dihasilkan akan lebih besar daripada memeras dengan tangan. Secara berkala, keranjang disiram dengan air hangat, sehingga parutan akan kembali basah dan terus mengeluarkan santan. Air santan akan mengalir melalui bambu dan ditampung di bak penampungan di dekat tungku.
Bak berfungsi sebagai pengendapan santan. Yang diolah adalah bagian atas yang mengapung atau biasa disebut kepala santan. Sedangkan bagian bawah hanyalah air yang dipakai untuk menyiram parutan tadi. Kepala santan diambil kemudian direbus dalam wajan khusus. Perebusan akan dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Tanda bahwa minyak telah keluar dapat kita amati pada permukaan bahan. Jika sudah mulai menggumpal, berarti minyak kelapa telah terpisah dari ampasnya. Oh iya teman, kita harus hati-hati melakukan pemindahan ini. Sebab minyak yang kita pindahkan sangat panas. Ketika masih di bak pengepresan, minyak telah mengalir di penampungan. Tetapi ini hanya minyak yang terpisah dari ampasnya. Oleh karena itu kita harus memeras ampasnya lagi. Pada ampas inilah terdapat minyak dalam jumlah yang banyak. Pengepresan akan dilakukan 2 kali sampai ampas benar-benar tidak mengandung minyak lagi. Ampas inilah yang disebut tepung teman. Per kilogramnya harganya Rp40.000. Oh ini tuh tujuannya tuh. Nah iya. Dari potong ya. Kilang tepone dadi. Kau kali nggak budemu, minyak nggak pak lemu. Oh nggih Bude, matur nuwun. Saatnya mengolah tepung menjadi panganan lezat berselera. Pertama-tama, potong terlebih dahulu tepungnya ya teman. Eits, sampai lupa. Siapkan bumbu-bumbunya. Seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, jahe. Soal bumbu, serahkan saja ke Bu Desri. Beliau jagonya. Hati-hati yang ini sih ya. Langki bumbunya wis dadi, nyak tinggal dibacem. Oh nggih Bude. Tahapan selanjutnya, kita serahkan ke Mbak Indah. Karena kalau kita yang masak, bisa-bisa jadi gosong deh. Masukkan bumbunya terlebih dahulu ya. Tunggu sampai aromanya benar-benar terasa. Masukkan juga gula merah. Tunggu sampai mencair. Kemudian masukkan daun salamnya. Kalau sudah matang bumbunya, baru nih masukkan tepungnya. Aduk sampai merata agar bumbunya meresap. Tunggu deh sampai matang. Aromanya sedap sekali. Gak sabar untuk segera menyantapnya. Sekunandi. Reza, dasar kamu ini. Tara, ini dia bacem tepo khas Purworejo buatan si Bolang. Ayo segera disantap. Au. Segernya abang temen nih Pak. Ya abang lah, mau bantu nulungi si Bolang ning kali nyemplungnya lho. Aku kan wis tuwa. Maaf ya Pak Babin, gara-gara nyemplung ke sungai Pak Babin jadi masuk angin. Semoga cepat sembuh ya Pak. Pak, kalau didahan, ki gaweane Mbak Deku ki enak banget. Apa ki koyo rendang? Rendang desa, iki jenenge kethek kan? Kancang malah turu kan. Hei, Le. Loh, kok ketentek? Reza, kamu sih tidur terus. Teman, kita mempunyai satu misi nih. Aku disuruh budeku nyari bambu. Eits, tapi bambu bukan sembarang bambu loh. Bambunya harus yang masih muda. Yap, rebung atau anakan bambu. Dibagi lore ya.
sirang golek nang kono? Yo, Mbak. Yo kaca-kaca golek nang kono. Yo. Ayo teman, kita berpencar ya, agar cepat dan banyak rebung yang kita dapatkan. Nah, aku dapat nih. Ayo teman-teman, kita ambil secukupnya saja ya. Rebung atau bambu muda banyak tumbuh ketika musim penghujan. Biasanya rebung diolah menjadi sayur. Tapi kali ini kita akan olah menjadi... Kasih tahu nggak ya? Nanti deh aku kasih tahu ya. Oh iya teman, untuk mengambil rebung harus hati-hati ya. Bisa-bisa nanti kena bulu-bulunya. Bambu banyak jenisnya loh. Kalau yang kita ambil ini jenis bambu ampel teman. Ayo kita pulang teman. Sudah lumayan banyak nih. Nah, saatnya mengolah rebung menjadi kudapan berselera. Siapa tahu kalian di rumah ingin juga membuatnya. Untuk bisa diolah, rebung harus dikupas dahulu. Hati-hati ya, jangan sampai kena bulunya. Bisa gatal tangan kita. Setelah dikupas, kemudian dicuci sampai bersih. Jangan sampai ada kotoran atau bulu yang tertinggal ya. Napa, Hang? Mau kita tangane kena logot. Dewe diusapke rambut wae. Tolak. Teman-teman di rumah kalau kena bulu rebung bisa lakukan seperti Ohang. Untuk membuat keripik dibutuhkan adonan bumbunya. Yuk kita buat. Pertama ketumbar, bawang putih, jahe, tumbuk sampai halus. Kemudian campurkan tepung tapioka dan tepung terigu. Tambahkan air secukupnya. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan telurnya. Nah, rebung yang sudah dicuci kemudian dipotong tipis-tipis. Kemudian rebus sampai matang. Kita harus sabar ya membuatnya. Setelah direbus, kemudian dicampurkan ke dalam adonan bumbu. Aduk sampai merata, kemudian digoreng deh. Tetap jaga apinya, jangan sampai gosong ya Mbak. Sambil menunggu matang, Barkah, Bintang, Dewa, dan Rizky akan membuat besek teman. Yuk kita lihat cara membuatnya. Oh iya teman, gak cuma jago membuat keripik rebung. Budi juga jago membuat besek loh teman. Besek adalah wadah untuk menyimpan makanan terbuat dari anyaman bambu. Aromanya sudah enak nih. Sepertinya teman-temanku sudah tak sabar untuk segera menyantapnya. Jeng jreng! Ini dia, keripik rebung khas Purworejo. Cemilan ini cocok loh buat santai sambil minum teh. Yuk kita masukkan ke dalam besek. Penggunaan besek sebagai wadah makanan sudah menjadi tradisi kami loh. Maka dari itu kami tetap melestarikannya. Waduh, Sandy. Dasar kamu Reza. Tidur terus. Nah, seperti ku bilang, menikmati keripik rebung ini harus sambil santai. Ayo teman-teman, dicoba keripiknya. Kriuk-kriuk gurih,
Rasa khas rebungnya begitu terasa. Jos banget deh. Mantep. Woi. Bolang. Pergi, Pak. Pergi. Ono apa? Ngopo le? Pak, anak krepek. Dijajan, Pak. Panganan. Pak. Gurih. Apa ki le? Udah digoreng, Pak. Lah pring kok digoreng? Iya, Pak. Ini makanan khas Purworejo, Pak. Oh, rebung. Tuh kan, Pak Babin aja suka. Emang rasanya enak, teman. Enak ya? Weh, le. Koncomu kok turu-turu wae siket mau? Nyambo ya, Pak. Mami baru rondo apa ya? Hi. Sebentar lagi akan ada acara besar di desaku. Semua orang sibuk, termasuk kami yang dapat tugas double hari ini. Ayo Ipang, Kuncup, dan Sodik. Kita harus segera sampai di tempat kakak. Aduh, berasku tak kabeh. Astaga, Kuncup, kenapa bisa jatuh sih? Beras ketannya jadi tumpah semua. Duh, kalau kakak tahu pasti dia marah. Nang apa le? Kok kaya ngene? Mulane sesuk maneh nek mlaku sing hati-hati, yo. Lah kula kesusu lho, Pak. Hah? Kesusu ngopo to? Kula ajeng ngeterke beras ketan. Bar niku kula ajeng pados klopo gading. Hah? Klopo gading? Arep ngopo? Lagi damel bersih desa to, Pak. Oh iya ya, acaranya kan silit maneh. Ya wis ngene, kowe terus ki ngeterke beras ketan, aku tak ngrewangi golek klopo gadinge. Piye? Saestu lho, Pak. Balon iki penting banget. Iya, beres. Syukurlah ada Pak Babin. Tugasku jadi lebih ringan sekarang. Terima kasih, Pak. Sekarang aku bisa bantu kakak di rumah deh. Pak, kula butuh beras ketan. Ya lebokno keranjang kene kayak dikumbah bareng-bareng lang. Nggih, Pak. Nunggu kene. Teman, beras ketan yang tadi kami bawa ini bahan membuat brem. Jajanan tradisional khas Wonogiri. Sepulang sekolah, aku dan kakak sering datang ke tempat Bude untuk membantu membuat brem. Tahu nggak, setiap hari rumah produksi ini mengolah puluhan kilogram beras ketan sebagai bahan utamanya. Lang ki wis resik gono ning jero ben didang ya. Oh, nggih, Pak. Adek. Nah, kalau sudah bersih, baru deh beras ketannya kita masak. Oh iya teman, brem terbuat dari saripati beras ketan yang sudah difermentasi. Brem bisa dinikmati setelah dicetak dan dikeringkan. Prosesnya panjang, jadi jangan heran kalau membuat brem memerlukan banyak sekali tenaga. Rumah produksi brem ini berada di Desa Gebang, Kecamatan Nguntoro Nadi, Wonogiri, Jawa Tengah. Ini rumah brem generasi ketiga yang masih tetap bertahan sampai sekarang. Rahasianya karena kualitas yang tetap dijaga dan cara pembuatannya yang masih tradisional. Beras ketan yang sudah dimasak 2 kali, selanjutnya didinginkan. Ketan yang sudah dingin kemudian diberi ragi
untuk mempercepat proses fermentasi. Kami menyebutnya proses membuat tape ketan. Membuat tape ketan memerlukan waktu yang cukup lama. Tanda ketan sudah berubah menjadi tape jika tekstur ketan menjadi lebih lembut dan berair. Nah, ini dia contoh tape ketan yang sudah jadi. Air tape ketan inilah yang nanti akan diproses menjadi brem. Uniknya, air tape dapat diambil dengan cara dipres menggunakan alat peras tradisional. Hasilnya, air tape akan terpisah dengan ampas ketan atau yang kami sebut gandos. Selanjutnya, air tape ketan dimasak dengan api besar selama kurang lebih 15 menit sampai mendidih. Karena terdapat gas pada rebusan air tape, maka air tape perlahan akan berubah mengental ketika sudah dingin. Tapi adonan harus tetap diaduk ya, selama kurang lebih 20 menit. Kalau biasanya brem Wonogiri berwarna putih, kali ini kami mau membuatnya sedikit berbeda. Sebelum dicetak, adonan brem akan kami tambahkan dengan pewarna makanan. Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Oh iya teman, hasil produksi brem milik Bude Mulyani ini sudah dipasarkan sampai ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Permintaannya semakin bertambah, khususnya mendekati Hari Raya Idul Fitri dan musim libur sekolah. Hebatnya lagi, Bude memenuhi semua jenis pesanan, mulai dari pesanan dalam jumlah kecil ataupun pesanan dalam jumlah besar. Bude, pulang ngerasakan deh. Ya, coba kono. Rasanya manis dan ada dingin-dinginnya gitu. Begitu masuk di mulut, langsung lumer. Lang, iki ampas digawe yang ngene Bude Tutik ya. Ya Bude. Teman, gandos istilah kami untuk menyebut sisa produksi brem. Berupa ampas tape ketan yang sering disebut limbah. Tapi, limbah bukan sembarang limbah. Karena di tangan Bude Tuti, gandos ini bisa dibuat menjadi bolu batik gulung yang lezat. Kue bolu berbahan gandos ini dibuat dari 3 tahapan, yaitu membuat adonan bolu, membuat roti batik, dan membuat selai gandos. Nah, kalau yang sedang kakakku kerjakan ini adalah membuat adonan bolu. Dibuat dari bahan telur, gula pasir, tepung yang diaduk sampai merata. Selanjutnya, tambahkan gandos, garam, dan pewarna makanan. Lain adonan bolu, lain pula cara membuat batik. Batik dibuat dari bahan adonan warna-warni. Meski dari bahan yang berbeda, tapi cara membuat pola batik hampir sama dengan melukis batik pada kain. Bude melukis batik di atas kertas khusus yang terbukti aman untuk makanan. Iki wis rampung. Langsung dikukus ya. Dek, ayo. Setelah 3 menit dikukus, bolu berpola batik sudah matang dan siap diangkat. Ini dia hasilnya. Oh, ya wis mateng ya, Dek. Wih, Oh, iya. bagus ya. Baru deh, setelah 3 bagian bolu selesai dibuat, sekarang saatnya digabungkan. Dek, iki dikukus ya 10 menit. Iya Mbak Dek. Bolu gandos dan batik dikukus 1 kali lagi untuk merekatkan keduanya. Nggak perlu waktu lama, karena semua bagian sudah matang. Mateng nih Mbak. Kurang dari 10 menit, bolu batik gandos bisa diangkat. Dek. Tada! Ini dia hasilnya. Apa itu?
Terakhir, bolu batik ditambahkan dengan selai gandos yang manis. Lalu digulung perlahan. Sebaiknya untuk urusan ini biar Bude saja yang menyelesaikan daripada berantakan nanti. Duh. Ini dia bolu batik gandos ala si Bolang Wonogiri. Selamat mencoba. Iki tinggu acara bersih desa sesuk. Iya Bude, harus sisakan buat besok ya. Teman, dari dulu aku memang suka sekali dengan bolu gulung. Habisnya enak banget dan bikin perut kenyang sih. Jadi makin semangat ngebolang deh. Pasip Pak Hansip. Apa? Roti gulung Pak. Roti gulung? Nggih. Iya. Roti gulung? Tuh kan, Pak Hansip juga suka. Rasanya apa Pak? Pelan-pelan Pak, masih banyak kok. Pak Babin. Pak, mriki Pak. Ono apa le? Enten roti gulung. Weh, roti apa ki? Roti gulung Pak, monggo. Weh, aku bar mangan le. Pak Babin, ambil gadingan asal pot dereng Pak. Waduh, Pak Babin wis golek rono rene ra ketemu le. Apa ra musim po yo? Ya terus pripun Pak? Le, sing jenenge menungso iki wajib usaha. Ning Gusti Allah sing nentokke hasile. Wis, yakin wae engko kambil gandenge insyaallah entuk, ya. Oh, nek ngoten kula tak dereng golek Pak. Nah, nek ngono jenenge bocah pinter. Tok sik. Menjelang acara, hampir semua warga desa sibuk. Seperti ibu dan kakakku ini. Mbak, iki gapleke. Kok orang degen kono wae saiki ngewangi mbake. Nggih. Kami sedang sibuk membuat tumpeng tiwul, salah satu hidangan yang harus ada di acara nanti. Teman, ibu guru bilang makanan sehat harus cukup mengandung serat dan karbohidrat. Ini dia sumber karbohidrat ala kami, si Bolang Wonogiri. Namanya nasi tiwul. Saat musim kemarau panjang tiba, nasi tiwul menjadi sumber pangan selain nasi beras. Nasi tiwul dibuat dari gaplek atau singkong yang sudah dijemur sampai kering. Kata ibuku, sejak dulu orang tua kami menjadikan gaplek sebagai cadangan pangan saat musim kemarau panjang datang. Gaplek kering bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Apalagi kalau disimpan di pogo atau tempat menyimpan makanan di atas tungku memasak atau pawon. Dengan menggunakan tampah, serpihan gaplek hasil tumbukan perlahan berubah menjadi tepung yang halus. Kami menyebutnya diinteri, yaitu cara menyaring tepung gaplek dengan diputar di atas tampah. Tepung yang sudah halus lalu dicampur dengan sedikit air dan digosok sampai berbentuk butiran kecil-kecil. Karena kami sedang membuat tumpeng tiwul, airnya sengaja kami beri pewarna. Nah, beres deh. Tinggal dimasak. Lang, wis rampung gendang didang, Lang. Mak. Cara membuat tumpeng tiwul hampir sama dengan membuat tiwul biasa. Bedanya karena diberi pewarna, tiwul harus dimasak berlapis. Isi terus sampai kukusan penuh. Dengan api sedang, tumpeng tiwul akan masak setelah kurang lebih 30 menit dipanaskan. Nah, ini dia hasilnya. Bagus ya teman? Kalau begitu, aku berangkat dulu ya Kak. Karena tumpeng tiwulnya harus segera sampai di tempat acara.
dia? Duh, bagaimana ini? Acara sebentar lagi mau dimulai, tapi Kelapa Gading belum dapat. Pak Babin mana ya? Apa? Tiwul. Tiwul. Tiwadul. Marang nama dengan orang kecil-kecil. Semangat ya Pak Hansip. Semoga malingnya cepat tertangkap. Moga itu Pak Babin. Nah, Le, kita gawe kambil gadinge. Oh, berarti ini sida carane, Pak. Tak tunggake, muga-muga cari lancar. Ya. Syukurlah Pak Babin berhasil menjadi pahlawan kami hari ini. Terima kasih ya Pak. Teman, kami orang Bulukerto menyebut acara ini Ngerekso Bumi. Di tempat lain sering disebut juga Bersih Desa. Biasanya diadakan setahun sekali pada bulan Muharram atau bulan Suro pada penanggalan Jawa. Bersama-sama warga, kami menuju sumber mata air dengan membawa makanan dan hasil panen berupa gunungan sayur. Gunungan sayur setinggi kurang lebih 2 meter ini melambangkan wujud syukur atas nikmat dan rezeki yang melimpah. Sedangkan pasukan Ketek Ogleng yang berkostum kera menjadi simbol keharmonisan antara masyarakat dan alam seisinya. Tujuan akhir dari kirap gunungan sayur ini yaitu sumber mata air yang berada di hutan Gendol. Posisinya tepat berada di lereng Gunung Lawu. Di sini acara serah terima hasil bumi dilakukan. Dilanjutkan dengan doa dan makan bersama sebagai rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Sungguh beruntungnya aku bisa belajar dan mengenal tradisi warisan leluhur ini. Acara ditutup dengan berebut gunungan sayur. Meriah sekali ya teman. Satu lagi kabar gembira. Usaha dan perjuangan Pak Hansip mengejar maling akhirnya berhasil juga. Tidak hanya aku, tapi semua warga terlihat sangat senang hari ini. Semoga teman di rumah juga ya. Sampai di sini dulu cerita kami hari ini. Salam lestari, salam bocah petualang. Dadah!